إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Syariat agama kita adalah syariat yang menginginkan kebaikan dan perbaikan, atau biasa disebut dalam agama kita as-salah wal islah. Seluruh syariat, kewajiban, perintah dan larangan tujuannya adalah memberi kebaikan dan perbaikan. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja pokok-pokok kebaikan dan perbaikan itu? Bukankah kita sering bercita-cita, berangan-angan ingin menjadi orang yang soleh? Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa dalam doa tasyahud kita. Salam kepada hamba-hamba yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka tentu kita berharap menjadi orang yang didoakan oleh setiap muslim yang sedang sholat. Itu orang yang menjadi soleh. Nah, apa syarat menjadi orang soleh? Apa itu kriteria, karakteristik kesolehan? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, datang dari dua sahabat. Dua sahabat ini meriwayatkan dari Nabi SAW sebuah hadis yang sangat agung. Sahabat ini Abu Dzar, an Abi Dzarrin ibni Jundubin, ya, dan juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya kedua sahabat ini mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Iringilah dosa-dosamu dengan amal-amal kebaikan yang akan menghapus dosa-dosa itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kata para ulama ketika mengomentari hadis ini termasuk hadis yang jawami' al-kalim, kelompok hadis-hadis yang ringkas padat tapi mengandung pokok-pokok kebaikan dalam agama kita. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjadi orang soleh dan melakukan perbaikan ada di dalam hadis ini. Seluruh perbaikan, seluruh kebaikan pokoknya ada di sini. Sumbunya, porosnya ada di sini. Maka jangan pernah merasa menjadi diri orang soleh kalau tidak mengambil 3 pelajaran dari 3 hadis ini. Apa yang pertama, ikhwan? Dari kalimat yang pertama Nabi SAW mengatakan ittaqillaha haitsuma kunt. Perbaikan diri hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Memperbaiki hubungan dengan diri dan nafsu kita. Yang ketiga, memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk. Itulah 3 pokok kebaikan. Dan oleh karenanya Ramadan pun juga kalau kita perhatikan memperbaiki 3 kurikulum perbaikan madrasah Ramadan adalah kurikulumnya 3 ini. Maka alumni Ramadan kita ini, ya ikhwan, adalah mereka yang telah baik hubungannya kepada Allah Azza wa Jalla, yang telah baik hubungannya dengan dirinya sendiri, mengelola hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, memperindah hubungan kita dengan makhluk, para hamba Allah Azza wa Jalla. Inilah 3 kurikulum perbaikan apa saja. Ketika orang ingin menjadi orang baik, ketika kita menjadi orang soleh, maka 3 indikator ini harus baik.
apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik, ikhwah? Lihat Ramadan, bagaimana selama 1 bulan lamanya kita memperindah hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala melalui sebuah ibadah yang sangat dicintai Allah, yaitu apa? Ibadah puasa. Yang Nabi SAW mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, as-sawmu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, dan aku yang membalasnya. Sebuah ibadah yang sangat rahasia, ibadah yang sangat istimewa, karena Allah Ta'ala menyandarkan ibadah ini langsung kepadanya. Kenapa? Karena orang yang sedang berpuasa adalah orang yang sedang mendekatkan diri dengan sebuah ibadah yang mengedepankan keikhlasan hati, ibadah yang sangat menekankan tentang rahasia hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ya ikhwan, kita mentadabburi nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antara nama Allah yang kita tidak tadabburi adalah namanya yang tidak makan dan tidak minum, sifat yang tidak makan dan tidak minum. Wa huwa yut'im wa la yut'am, kata Allah, dialah ya Allah Ta'ala yang memberi makan tapi tidak butuh makan. Walam takun lahu sahiba, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyifati dirinya, ia tidak butuh istri. Semua yang butuh makan, semua yang butuh minum dan butuh pasangan, dia tidak berhak untuk diibadahi. Zat yang berhak diibadahi adalah zat yang tidak butuh makan, tidak butuh istri, apalagi punya anak. Karena itu Allah Jalla wa'ala mengingkari orang yang menyembah Nabi Isa dan Maryam di dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Isa itu tidak lain adalah seorang rasul yang kami utus. Sudah ada utusan sebelumnya, nabi-nabi dan rasul sebelumnya sudah ada, dan ibunya adalah orang yang benar ucapannya. Maka Allah katakan keduanya biasa makan makanan. Allah Ta'ala ingin membantah orang yang menyembah Isa dan Maryam. Kenapa kalian menyembah makhluk yang butuh makan dan dia minum seperti kalian? Maka tidak layak diibadahi. Zat yang berhak diibadahi adalah Allah Jalla wa'ala. Lihat, perhatikan ketika kita bulan Ramadan ya ikhwan, kita adalah menjadi makhluk. Kenapa? Karena pada saat kita berpuasa, kita butuh minum, kita butuh makan. Pada saat itulah kita merasakan diri kita adalah seorang hamba Allah yang butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat indahnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhasrat kepada makan dan minum, tapi kita meninggalkannya karena kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kita. Bukankah ini hubungan cinta yang sangat indah? Makanya Allah Ta'ala dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, taraka syahwatahu li ajli, kata Allah Azza wa Jalla, ia lihat hambaku itu, dia sedang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, dia pengen makan, dia pengen minum, dia pengen berhubungan dengan istrinya, tapi dia meninggalkan semua itu walaupun syahwatnya sangat ingin melakukannya, demi cintanya kepadaku, demi karena aku. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan adalah madrasah memperindah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ramadan membuat kita manut apapun yang Allah Ta'ala perintahkan. Kapan kita makan, kapan kita makan, kapan kita minum, kapan kita menahan diri, semuanya diatur oleh syariat. Bukankah ini hubungan yang sangat indah antara hamba dengan penciptanya? Ramadan mengajarkan kita bahwasanya syariat ini, ibadah ini adalah yang mengaturnya adalah Allah. Dialah Allah al-musyarri', dialah Allah asy-syari'. Kapan kita berbuka? Kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma atimmus siyam ilal lail." Tahan makan dan minum sampai malam. Siapa yang mengucapkan ini? Allah Azza wa Jalla, dan kita semua sami'na wa ata'na. Kapan kita makan dan minum? Kata Allah Azza wa Jalla, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Makan dan minum sampai fajar. Yang memerintahkan kita makan, yang memerintahkan kita berhenti makan adalah Allah Azza wa Jalla, zat yang memegang syariat Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin dimuliakan Allah, alumni Ramadan adalah alumni orang yang telah terbiasa taat kepada perintah, apapun perintahnya. Kita tidak pernah protes kenapa tidak boleh makan. Kita nggak pernah protes kenapa tidak boleh minum. Kenapa tidak boleh berhubungan dengan istri? Bukankah kita beristri tujuannya untuk kita campuri? Kok nggak boleh? Semua yang kita mengatakan sami'na wa ata'na. Inilah alumni Ramadan. Mereka yang terbiasa mendengar perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, langsung diam.
Dan mereka mengatakan, ya Rabb, kami siap melakukan apa yang kau perintahkan dan apa yang kau larang. Inilah alumni Ramadan jamaah, memperindah hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di bulan Ramadan banyak perkara-perkara gaib yang kita yakini? Kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Dan kita meyakini karena ini perkara gaib. Tapi karena yang mengucapkan adalah seorang Nabi SAW, as-sadiqul masduq, yang benar perkataannya, dan kita benarkan, kita yakin bahwasanya ketika bulan Ramadan datang pintu surga dibuka. Karena itu kita berbondong-bondong, berlomba-lomba mencari agar kita masuk surga, karena pintunya sedang dibuka. Wa ghulliqat abwabul nar, dan pintunya neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan pintu setan-setan dibelenggu. Ini perkara gaib dan kita yakini semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla, Ramadan adalah madrasah menguatkan tauhid kita, menguatkan cara kita bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat indah Ramadan. Maka Anda, saya, dan kita semua yang hadir di sini adalah alumni Ramadan yang seharusnya hari ini kita adalah hamba yang sedang memperindah hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Di antara pelajaran Ramadan juga jamaah adalah menguatkan sikap al-wala wal bara. Kata Nabi SAW, fassu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani, mereka dulu ketika berpuasa yuakhiruna, mereka mengakhirkan buka puasa. Ramadan mengajarkan kita sikap loyalitas kita kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan berlepas diri kita kepada apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kita berlepas diri dari mereka. Dan ini adalah akidah yang hari ini kita dianggap akidah yang usang, akidah asing dan usang akidah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pelajaran kedua dari alumni Ramadan, hadirin dimuliakan Allah, Ramadan memperindah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ramadan adalah madrasah mengendalikan nafsu kita. Nafsu adalah sumber dosa. Nabi SAW kalau berkhutbah, beliau mengucapkan kalimat wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan nafsu kami. Innan nafsa, Allah Ta'ala juga sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak kepada dosa dan maksiat. Maka Ramadan adalah bulan pengendalian. Kata Allah Azza Jalla, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang dijanjikan Allah surga di dalam surah Al-Mutaffifin ini, kata Allah, adalah siapa? Adalah mereka yang mengendalikan, surah An-Nazi'at, mereka yang takut akan Allah, kedudukan Rabbnya. Ketika bermaksiat dia menghadirkan kedudukan Rabbnya sehingga dia meninggalkan maksiat. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsunya. Inilah yang dijanjikan Allah, mereka lah yang akan menjadi pewaris surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Nabi SAW mengatakan salasun muhlikat, ada 3 hal yang bisa membinasakan agama kita, membinasakan dunia akhirat kita. Di antaranya apa? Kata Nabi, hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Karena itu dalam doa zikir dan pagi dan petang, Nabi SAW berlindung dari 2, syaitan dan hawa nafsu. Rabbi a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki wa syaraki. Doa zikir pagi dan petang diadakan Nabi SAW kepada kita adalah berlindung dari 2 sumber dosa, yaitu apa? Syaitan dan nafsu kita. Karena itu bulan Ramadan, bulan pusat nafsu di perut dan di bawah perut. Karenanya alumni Ramadan adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, jiwanya, sehingga dia bahagia. Karena nafsu ini tidak pernah puas. Anda mengikuti hawa nafsu tidak akan, berkata Nabi SAW, seandainya ada orang memiliki 1 lembah emas, nafsunya tidak akan pernah puas. Maka orang yang mengendalikan nafsunya itulah orang yang bahagia, orang yang bisa berdamai dengan nafsunya. Dan itulah alumni madrasah Ramadan. Kata Nabi SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu lillah, dan ru'yatan fillah.
Siapa orang yang berjihad? Itulah orang yang berjihad mengendalikan nafsunya untuk taat kepada Allah Jalla wa Ala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Azza Jalla. Di antara karakter alumni Ramadan ya ikhwan adalah orang yang indah hubungannya dengan hamba Allah Azza Jalla. Akhlak. Dan bukankah Nabi SAW menyebutkan rubba sa'imin hadzuhu min siyami al-ju' wal atash. Banyak orang berpuasa enggak dapat apa-apa kecuali haus dan dahaga. Siapa mereka? Mereka yang berpuasa tapi maksiatnya jalan, mengganggu orang lain. Bukankah Nabi SAW, ikhwan, mungkin sering kita dengar hadis-hadis diucapkan oleh para mubalik, siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan kata-kata kotor, man lam yada' qaula zur, berdusta, menyakiti orang padahal lagi puasa, kata Nabi SAW, Allah enggak butuh puasanya. Akhlak adalah muara dari seluruh ibadah. Orang yang berhaji dilarang apa? Dilarang berkata-kata kotor. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala. Lagi-lagi akhlak. Orang yang sedang salat, apa kata Nabi SAW? Kata Allah Azza wa Jalla tentang salat, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Akhlak. Maka alumni Ramadan mereka yang memperindah hubungan. Makanya ada zakatul fitr. Makanya Nabi SAW, katakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Nabi adalah orang yang paling dermawan jamaah. Karena Nabi SAW ajwadun nas, kata Ibnu Abbas. Tetapi kalau bulan Ramadan kedermawanannya lebih kencang lagi. Ramadan adalah bulan ikonnya Ramadan, syiarnya Ramadan adalah al-karam wal jud, kedermawanan, kemurah hatian. Nabi SAW disebutkan kalau bulan Ramadan semakin kencang, bahkan disebutkan kedermawanan Nabi, sedekah Nabi SAW ibarat angin yang bertiup, semua merata, merasakan semua dermawan Nabi SAW. Maka ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah Ramadan kita, harus berdampak pada baiknya hubungan kita dengan sama manusia, ikhwan. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu. Robnya Ramadan adalah robnya Syawal. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ketika Nabi SAW wafat, dia mendapati beberapa sahabat bingung, ada yang pingsan, ada yang bingung enggak tahu gimana. Termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apa kata Nabi? Apa kata Abu Bakar? Man abada Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa man abada, tapi siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, Allah adalah zat hayyun, maha hidup, la yamut, tidak mati. Lihat bagaimana akidahnya Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Rabb yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Rabb yang sama hari ini. Pahala tidak berkurang, pintu surga masih ada, rahmat Allah masih ada, ampunan Allah masih ada. Ibadah tidak boleh nganggur. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai kapan? Sampai ajal menjemputmu. Karena itu para salafus saleh ditanya orang yang ibadah hanya bulan Ramadan, mereka mengatakan syarrul, itulah orang seburuk-buruk, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum manusia adalah orang yang beribadah, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal masjid hanya pada bulan Ramadan. Seolah-olah Allah hanya ada di bulan Ramadan. Seolah-olah Allah hanya menguasai bulan Ramadan. Seolah-olah pahala hanya di bulan Ramadan. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena itu hadirin, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayah agar bisa istiqamah sampai ajal menjemput kita. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur al islam wal muslimin. Allahumma al islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم اللهم ووحد صفوفهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم من مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام.